وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال Ikhwani wa akhawati fid din, a'azzani wa a'azzakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Taklim Masjid Nurul Ilmi yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, kitab yang disusun oleh Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman bin Qaymas bin Abdullah At-Turkamini Asy-Syafi'i Ad-Dimishqi Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masuk pada pembahasan dosa besar yang ketiga, Al-Kabiratu Ats-Tsalisatu. Dosa besar yang ketiga ini berkaitan tentang as-sihru, yaitu tentang sihir. Kalau kita berbicara tentang sihir, kata-kata sihir itu artinya ma khafiya wa la tufa sababuhu, sesuatu yang samar dan halus sebabnya. Jadi sihir itu adalah sesuatu yang samar dan halus sebabnya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya sebagian dari rangkaian kata-kata, sesungguhnya dari rangkaian penjelasan-penjelasan yang indah adalah laksana sihir. Yang dimaksudkan di dalam hadis ini bukan secara istilah syariat, tapi istilah secara lugatan atau secara etimologi atau secara bahasa. Sedangkan sihir secara istilah syariatnya, para ulama berdebat tentang pendefinisian dari sihir tersebut. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau berkomentar seperti ini. Was-sihru ismun jami'un lima'anin mukhtalifatin. Sihir itu adalah sebuah kata yang mencakup berbagai makna yang berbeda-beda. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i benar adanya. Kenapa? Karena sihir itu sebabnya berbeda. Cara dan metodenya juga berbeda. Efek samping dari sihir tersebut juga sangat beraneka ragam, sangat bermacam-macam. Sehingga sulit untuk membatasi pada definisi khusus dan tertentu dari definisi sihir ini. Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah rahmatan wasi'ah
mengungkapkan hal yang sama sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau rahimahullah, "I'lam anna sihra fil istilahi la yumkinu hadduhu bihaddin jami'in mani'in likasratil anwa'i al-mukhtalifati ad-dakhilati tahtahu." Ketahuilah bahwa istilah sihir tidak mungkin bisa ditakrifkan, didefinisikan dengan sebuah definisi yang menyeluruh lagi lengkap. Kenapa? Karena sejatinya jenis dan macam sihir itu sangat banyak sekali dan itu berbeda-beda. Tetapi ada dari kalangan ulama mencoba untuk memahamkan kepada kita tentang apa itu sihir. Di antaranya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah rahmatan wasi'ah berkata seperti ini. Kata beliau, sihir itu huwa azaimu wa ruqad wa uqadun yu'assiru fil qulubi wal abdani fayumridu wa yaqtulu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Sihir itu adalah azaim, jampi-jampi. Wa ruqam, mantra-mantra. Wa uqadun, buhul-buhul. Yu'assiru fil qulubi wal abdan. Yang dimana jampi-jampi tersebut, mantra-mantra tersebut, dan buhul-buhul tersebut memberikan pengaruh pada hati dan badan. Fayumrid, akibat sihir, seseorang bisa sakit. Wayabtul, bisa jadi akibat sihir orang bisa terbunuh, meninggal dunia. Dan puncaknya akibat sihir, wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji, bisa memisahkan antara pasangan suami istri. Ini dijelaskan oleh beliau di dalam kitab Al-Kafi jilid yang keempat halaman 164. Nah, ini sedikit bisa memahamkan diri kita tentang sihir. Sihir itu berisi jampi-jampi, berisi mantra-mantra, berisi buhul-buhul. Yang dimana jampi, mantra, buhul tadi punya pengaruh di hati kita. Yang tadinya nggak senang dengan ini perempuan jadi senang, dipelet bahasanya antum itu. Tadinya nggak ada hati sama sekali. Cuma sekedar candaan dan dewatan begitu saja. Karena kita disihir dengan menggunakan mantra-mantra, buhul-buhul, dan jampe-jampe, tahu-tahu ya kita jadi jatuh cinta sama dia. Meskipun tidak semuanya ya, ada laki-laki yang memang sudah terpojok oleh istrinya, kedapatan kawin lagi, yang kedua, ketiga, al-afu, ana minta maaf, ana khilaf, ana disihir sama dia. Kan bahasanya antum begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi berpengaruh ke badan, ke fisik. Akibat sihir dengan mantra-mantra dan jampe-jampe tadi, seseorang bisa sakit. Subhanallah, gak bisa jalan. Panas terus-menerus. Dan kadang panasnya itu kayak ada waktu tertentu. Malam misalnya. Menggigil. Pagi biasa lagi. Nah berarti dia itu kemungkinan besar apa? Disihir. Sakit kepala. Sakit kepalanya itu seperti ada waktu tertentu. Jangan-jangan apa? Disihir. Bahkan kita mendapatkan akibat sihir dengan mantra, dengan jampi, dengan buhul-buhulnya tadi itu. Seseorang bisa mati. Ya. Yang banyak terjadi memisahkan pasangan suami istri. Subhanallah, ada pasangan suami istri. Masya Allah. Suaminya good looking, istrinya good looking. Suaminya tampan, istrinya cantik jelita. Dua-duanya tinggi, dua-duanya putih. Baru kawin, bulan madu, foto-foto. Ditaruh di Instagram, ditaruh ya
ya yang menjadi ya artinya foto-foto dia tersebut dikirim di grup WhatsApp-nya, entah keluarga atau temannya atau apalah. Rupanya ada orang yang gak senang, gak suka dengan kelakuan pasangan suami istri ini. Atau bisa jadi ya ada yang suka. Ternyata ada yang suka dengan suaminya itu. Tahu-tahu ketika selesai pulang dari bulan madunya mereka itu, tahu-tahu suami ini marah-marah. Seperti jijik melihat istrinya. Istrinya cantik jelita, putih kulitnya, tinggi semampai. Seperti nggak senang, seperti jijik melihat istrinya tersebut. Subhanallah, hampir saja bercerai. Tahu-tahu ada dari pihak keluarga yang mengatakan jangan-jangan suami kamu ini disihir. Dan benar saja ketika diruqyah ternyata suaminya itu apa? Tersihir. Lewat mana? Lewat foto yang dia kirim, yang dia posting di sosial media tersebut. Salah satunya di Instagram. Makanya Bapak Ibu hati-hati ya kalau kita memposting sesuatu itu. Jangan-jangan ada yang suka dengan kita atau jangan-jangan ada orang yang tidak suka dengan kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah tapi definisi ini pun banyak dikritik oleh para ulama. Kenapa? Karena Al-Imam Ibnu Qudamah tidak memasukkan sifat takhyil. Takhyil itu kalau bahasa kita sihir yang terhayalkan pada mata. Kalau bahasa zaman sekarang apa? Hipnotis ya. Dihipnotis seperti itu. Yang kedua dikritik definisi ini karena Al-Imam Ibnu Qudamah juga tidak memasukkan sihir dalam definisi beliau ini al-ittisal bisyayatin. Tidak menghubungkan sihir tersebut dengan syaitan. Karena kita paham seseorang dukun atau tukang sihir bisa menyihir. Itu pasti bantuan siapa? Bantuan syaitan. Karena setiap sihir pasti diawali hubungan khusus. Antara seseorang dengan bangsa jin atau dengan syaitan. Dan pasti di dalamnya juga orang bisa melakukan sihirnya, mempraktekkan sihirnya dikarenakan penghinaan terhadap agama yang dia anut. Di Mesir ada seorang dukun, tukang sihir. Itu bisa terbang kayak Superman. Orang kampung ketakutan. Sejatinya sakti banget. Subhanallah. Kemudian singkat cerita, si dukun ini, si tukang sihir ini punya rumah besar, luas, kamarnya banyak, istrinya juga banyak, anaknya juga banyak. Dukun, tukang sihir, ya menikah tanpa batasan. Tapi ada satu kamar tempat dia praktek. Itu tidak boleh dimasuki oleh istrinya dan anaknya. Singkat cerita, si tukang sihir ini meninggal. Keluarganya, istri dan anaknya penasaran. Apa sih yang ada di kamar tersebut? Sampai suami ini, sampai ayah ini, gak mengizinkan istri dan anak-anaknya untuk memasuki itu kamar. Tempat dia mempraktekkan sihirnya. Setelah didobrak oleh anaknya, terbuka pintunya, bau yang luar biasa. Busuk banget baunya. Dan bau amis juga. Ternyata ketika dia mempraktekkan sihir tersebut, ternyata dia tersebut ada hubungan dengan syaitan dan dia tersebut melakukan penghinaan terhadap agama yang dia anut. Dia buang air besar di atas mushaf Al-Quran. Buang air kecil di situ juga. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu yang terjadi dengan tukang sihir tersebut. Pasti orang yang suka dengan sihir atau mempraktekkan sihir. Orang tersebut pasti ada hubungan dengan syaitan, dengan bangsa jin. Pasti ada hubungan dengan apa? Ya, dia itu suka menghinakan agama yang dia anut sendiri. Nah maka oleh sebab itu kita katakan ya paling tidak dengan
definisi dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan juga ditambah dengan ada ya sihir takhyil, sihir yang terhayalkan pada mata, dan juga ada hubungan dengan syaitan dan bangsa jin, berarti kita bisa memahamilah paling tidak sihir itu seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Dan mempelajari sihir ini hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Dan mempraktekkan sihir itu bisa kufur. Bisa membatalkan 2 kalimat syahadat. Di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang haramnya mempelajari ilmu sihir. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Nabi SAW. Di antaranya disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Tolong jauhkan diri kalian dari 7 dosa yang bisa membinasakan kalian. Salah satunya yang disebutkan oleh Nabi adalah was-sihru, mempelajari sihir dan mempraktekkan sihir tersebut. Dan itu dikuatkan lagi di dalam hadis yang lain tentang haramnya kita tersebut ya mempelajari sihir. Ya. Disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man iktabasa syu'batan minan nujumi faqad iktabasa syu'batan minas sihir zada ma zada. Barang siapa yang mempelajari sebagian daripada ilmu perbintangan, yaitu penujuman, ya, ahli nujum, maka sesungguhnya ia telah mempelajari sebagian daripada ilmu sihir. Semakin dia belajar ilmu perbintangan tersebut, maka semakin dalam pula dia terjumus ke dalam ilmu sihir. Hadis ini menjelaskan tentang haramnya kita mempelajari salah satu macam ilmu sihir. Salah satunya berkaitan tentang ilmu perbintangan. Nah, ilmu perbintangan itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Ada yang istilahnya ilmu at-ta'thir. Ada juga ilmu at-tasyir. Kalau al-ilmu at-tasyir itu yang tidak boleh. Berarti meyakini bintang-bintang itu punya pengaruh terhadap kejadian-kejadian dari alam semesta ini. Itu haram. Sedangkan ilmu tasyir ya adalah dia tersebut menggunakan ilmu perbintangan tersebut sebagai petunjuk arah atau sebagai penunjuk waktu. Ya, dan ilmu tasyir ini dibolehkan. Nah, jadi kalau ilmu at-tasyir ya itu apa ya, kalau bahasa kita ahli nujum itu dia menggunakan untuk menentukan kejadian-kejadian di alam semesta ini dengan melihat apa? Bintang-bintang. Dan dia punya keyakinan bahwasannya bintang-bintang tersebut punya pengaruh yang sangat luar biasa terhadap kejadian-kejadian yang ada di alam semesta. Nah, ini jelas haram. Mempraktekannya kita katakan ya itu bisa kufur. Makanya disebutkan di dalam ungkapan para ulama mengambil asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang pelaku sihir tersebut. Hukumnya apa? Para ulama berdebat, berikhtilaf ketika menghukumi status tukang sihir tersebut menjadi 3 pendapat. Ada yang mengatakan bahwasannya tukang sihir itu hukumnya kufur. Ya, artinya batal 2 kalimat syahadatnya. Dan berhubung kufur berarti
dia tersebut ya hukumannya, sanksinya tersebut adalah dieksekusi mati. Hukumannya apa? Dibunuh secara mutlak. Tidak peduli apapun model sihirnya. Ya, penyihir tetaplah dieksekusi mati. Karena sejatinya penyihir itu telah murtad. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, murtad, maka sanksinya, hukumannya, eksekusi mati. Pendapat yang kedua, ya, orang yang suka mempraktekkan sihir, hukumannya tergantung jenis sihirnya. Hukumannya tergantung jenis sihirnya. Makanya pendapat yang kedua ini membagi menjadi dua bagian. Jika sihirnya itu memakai bantuan syaitan, maka hukumannya eksekusi mati. Jadi ada tukang sihir, dia mempraktekkan sihirnya tersebut atas bantuan syaitan dan jin, maka hukuman untuk si tukang sihir tadi apa? Dibunuh atau eksekusi mati. Sedangkan yang kedua, menurut pendapat yang kedua ini, jika tidak memakai bantuan syaitan, maka dirinci lagi. Jelas ya ikhwan ya? Menurut pendapat yang kedua, hukumannya tergantung apa? Jenis sihirnya. Yang pertama tadi, jika sihirnya itu atas bantuan syaitan, maka hukumannya untuk si tukang sihir apa? Eksekusi mati. Tapi, jika si tukang sihir tadi ketika mempraktekkan sihirnya tidak atas bantuan syaitan, maka dirinci lagi menjadi dua bagian. Dirinci lagi menjadi dua bagian. Menurut pendapat yang kedua ini. Yang pertama, jika sihirnya menyebabkan orang lain mati, maka si tukang sihir tersebut dieksekusi apa? Mati, dibunuh. Karena dalam Islam, jiwa dibayar dengan apa? Jiwa. Berdasarkan sabda Nabi SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1676, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu dam'u ri'im muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah illa bi ihdas salas. Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah semata dan aku Rasulullah, dan dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah, maka tidak halal darahnya itu untuk ditumpahkan. Kecuali jika itu orang muslim melakukan satu dari tiga perkara berikut ini. Salah satunya adalah wan nafsu bin nafsi. Seseorang muslim membunuh orang muslim lainnya. Nah, jika sihir yang dia praktekkan memang dia tidak minta bantuan dengan syaitan, dengan bangsa jin. Tapi akibat dia mempraktekkan sihir tadi, mengakibatkan jiwa manusia melayang, atau jiwa manusia, atau jiwa seseorang tersebut terbunuh, maka hukuman untuk si tukang sihir tadi dibunuh atau eksekusi mati. Tapi jika sihir yang tidak atas bantuan syaitan tadi menyebabkan orang lain tersebut tidak mati, maka si tukang sihir tersebut tidak dihukum mati. Jelas ya? Jadi pendapat yang kedua ini, mereka melihat keadaan tukang sihir itu dua rincian. Yang pertama, jika sihir yang dia praktekkan tersebut atas bantuan syaitan, maka si tukang sihir tersebut hukumannya apa? Hukumannya dihukum mati atau dieksekusi mati atau dibunuh. Tapi jika sihir yang dia praktekkan tersebut bukan atas nama bantuan syaitan, maka dilihat dari dua hal ini. Jika sihir yang dia praktekkan tersebut yang bukan atas bantuan syaitan
mengakibatkan jiwa seorang muslim tersebut melayang atau terbunuh, maka si tukang sihir tersebut dihukum apa? Hukum bunuh atau eksekusi mati. Tapi jika sihir yang dia praktekkan tersebut, yang dimana sihirnya bukan atas bantuan syaitan atau bangsa jin, ternyata orang yang disihirnya tersebut tidak mengakibatkan mati atau sihirnya tadi tidak mengakibatkan seseorang meninggal dunia, maka hukuman untuk si tukang sihir juga tidak dibunuh. Wallahu a'lam bissawab. Ini pendapat yang keberapa? Kedua. Sedangkan pendapat yang ketiga, hukuman untuk si tukang sihir itu dikembalikan kepada pemerintah, kepada penguasa, kepada pemimpin. Ya, subhanallah, nanti pemerintah yang menentukan hukuman untuk para dukun dan tukang sihir tersebut. Jika pemerintah menghukumi mereka dengan eksekusi mati, maka dihukumilah eksekusi mati. Tapi jika sekiranya pemerintah menghukumi tidak seperti itu, maka kewajiban kita untuk mentaati ya hukuman atau pemerintah tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Nah, di sini ada catatan-catatan penting ya dari tiga pendapat tadi. Wallahu a'lam bissawab ya. Dari tiga pendapat tersebut ya berdasarkan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ya. Jadi ada sekitar 6 sahabat Rasulullah SAW. Mereka itu punya keyakinan bahwasannya tukang sihir itu dikarenakan sihirnya ya dia tersebut terhukumi batal 2 kalimat syahadatnya, sekaligus juga sanksi dan hukumannya adalah eksekusi mati. Ya, banyak sahabat yang mengatakan bahwa hukum bagi penyihir adalah dibunuh. Di antara sahabat yang mengatakan itu ada 6 orang sahabat. Yang pertama, Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah yang kedua. Yang kedua, anak beliau, Ibunda Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Yang ketiga, anak beliau lagi, yaitu Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Yang keempat, khalifah yang ketiga, mantu Nabi Muhammad SAW, yang bernama siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Itu yang keempat. Yang kelima adalah Jundub al-Azli. Jundub al-Azli. Dan yang enam adalah Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhum. Nah, itu di antara para sahabat ridwanullah ajmain. Nah, ketika Umar bin Khattab ya menjadi khalifah, beliau menyuruh para sahabatnya untuk mencari tukang sihir. Dan ketika mendapatkan tukang sihir tersebut, maka dieksekusi mati. Dan pada zaman Umar bin Khattab, para sahabat masih banyak. Dan tidak ada seorang pun dari sahabat tersebut mengingkari apa yang diijtihadkan dan diperbuat oleh Umar bin Khattab dan apa yang dipatwakan oleh Umar bin Khattab. Fenomena ini dinamakan sebagai ijma sukuti. Artinya mereka setuju dengan keputusan Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang dimana dukun, tukang sihir itu hukumannya adalah eksekusi mati. Nah, kesepakatan ini ya secara tidak langsung dengan diamnya para sahabat, dengan apa yang dipatwakan oleh Umar bin Khattab dan ijtihadnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu diaminkan oleh para sahabat ridwanullah ajmain. Dan inilah pendapat yang kuat bahwa hukuman bagi penyihir adalah eksekusi mati. Wallahu a'lam bissawab. Diriwayatkan dari Jundub ya radhiyallahu an, ya Jundub al-Azli ya al-Azdi radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallam qala, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, haddus sahiri darbatun bisayfi. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, para ulama
hadis mengatakan hadis ini mauquf. Mauquf itu artinya terhenti pada sahabat Nabi SAW. Tidak marfu. Marfu itu sampai kepada Nabi SAW. Nah, yang dimaksudkan marfu adalah berasal dari Rasulullah SAW. Sedangkan mauquf adalah perkataan atau perbuatan sahabat. Memang benar status hadis ini diperselisihkan, diperdebatkan. Ada yang mengatakan marfu, artinya memang ini sabda dari Nabi SAW. Ada juga yang mengatakan ini mauquf. Mauquf itu, ini perkataan adalah perkataannya sahabat Ridwanul Ajmain. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa hadis ini berstatus mauquf, yakni beliau merupakan atau perkataan ini merupakan perkataan Jundub bin Ka'ab al-Azdi. Ya, perlu diketahui pula bahwa ada dua orang sahabat yang terkenal bernama siapa? Jundub. Pertama Jundub bin Abdillah al-Bajali. Jundub bin Abdillah al-Bajali, ini yang sering kita dengar dalam hadis-hadis. Yang kedua Jundub bin Ka'ab al-Azdi. Ini orangnya berbeda ya. Namanya sama Jundub, tapi yang satu Jundub bin Abdillah al-Bajali. Ini yang terkenal. Yang pertama ini, Jundub bin Abdillah al-Bajali, ini yang terkenal. Banyak hadis dari jalur beliau. Sedangkan yang kedua yang berkata tadi itu, haddus sahir darbatun bisayf, hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Itu perkataannya siapa? Jundub bin Ka'ab al-Azdi. Nah, Jundub bin Ka'ab al-Azdi sering juga disebut dengan Jundub al-Khair al-Azdi. Para ulama berselisih pendapat perihal Jundub yang dimaksud dalam hadis ini. Namun yang benar, wallahu a'lam, ini adalah Jundub bin Ka'ab al-Azdi. Nah, tapi ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Nah, lafaz yang disebutkan ya tadi itu tidak disebutkan dalam Sahih Imam Bukhari. Yang termaktub dalam Sahih Imam Bukhari adalah asar berikut ini. Ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa'atana kitabu Umar bin Khattab qabla mautihi bisanatin. Datang satu surat dari Umar bin Khattab sebelum meninggalnya beliau. 1 tahun sebelum apa? Meninggalnya beliau. Jadi 1 tahun sebelum meninggalnya Umar bin Khattab, datanglah surat tentang penegasan bahwasannya tukang sihir itu hukumannya, sanksinya eksekusi apa? Mati. Ya. Farriqu baina kulli dhi mahramin ya minal majus. Ya. Pisahkanlah pernikahan setiap orang yang menikahi mahramnya dari kalangan majus. Nah, ini salah satu isinya. Dan isi yang lain berkaitan tentang masalah haddus sahir. Tentang hukuman bagi tukang sihir. Disebutkan di dalam hadis ya, atau athar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 3156. Lafadznya berbunyi seperti ini dari surat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin wa farriqu baina kulli dhi mahramin minal majus wanhauhum ani zamzamah. Bunuhlah setiap tukang sihir baik laki-laki dan perempuan. Artinya bunuhlah tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Dan pisahkanlah setiap orang, suami istri, yang semahram dari kalangan majusi. Jadi orang-orang majusi itu penyembah apa? Penyembah api. Mereka itu menikah dengan mahramnya. Dengan tantenya, dengan keponakannya, dengan saudarinya, dengan saudaranya. Umar berwasiat. Kalau kalian mendapatkan majusi yang seperti ini, pisahkan. Karena waktu itu orang-orang majusi itu di bawah wilayah dan penjagaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Naam, dan laranglah mereka dari zamzamah.
Nah, di antara kerusakan orang-orang Majusi itu adalah mereka menikahkan dengan mahram mereka sendiri. Mereka menikah dengan apa? Mahram mereka sendiri. Menikah dengan ibunya sendiri, dengan anaknya sendiri, dengan bibinya sendiri, dengan saudaranya sendiri, dengan saudaranya sendiri. Dengan keponakannya sendiri. Nah, Umar bin Khattab ya wanti-wanti. Alhamdulillah. Nah, pisahkan mereka itu. Yahdikumullahu yusribalakum. Nah, termasuk yang dikuatkan dalam pembahasan kita ini tentang apa? Tukang sihir. Kata Umar, kalian yang mendapatkan tukang sihir laki-laki ataupun perempuan, hukumannya adalah bunuh atau eksekusi apa? Mati. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kita bacakan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Az-Zahabi dalam dosa besar yang ketiga ini. Yang pertama beliau membawakan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Tetapi syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, dari ayat ini sangat jelas mempelajari ilmu sihir tersebut ternyata dari syaitan. Dan hukum mempelajari sihir itu hukumnya apa? Haram. Mempraktekannya itu apa? Kekafiran, kufur. Subhanallah. Disebutkan, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Keduanya, Harut dan Marut, ada yang mengatakan itu malaikat yang kemudian diberikan hawa nafsu untuknya. Ada yang mengatakan itu syaitan dari bangsa jin, Harut dan Marut. Ya, keduanya tidaklah mengajarkan sesuatu kepada seseorang pun sehingga mereka mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagi kalian. Sebab itu janganlah kalian kafir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Akhirnya manusia dari kalangan Bani Israel belajar ilmu sihir dari syaitan yang bernama Harut dan Marut ini. Yang dimana sihir itu akibatnya apa? Bisa memisahkan pasangan apa? Suami istri. Subhanallah. Di dunia ini, bapak dan ibu, hubungan yang paling kuat itu hubungan apa? Ya, ayah dan anak, terkadang kala ada ketidakcocokan anak dengan ayah. Terkadang juga ada ketidakcocokan apa? Ayahnya kepada anaknya. Saudara, apalagi. Ya, lebih banyak apa? Tidak cocoknya kadang. Subhanallah. Hubungan kakak dan adik. Dan seterusnya. Hubungan pertemanan, apalagi. Kadang kuat, kadang tidak kuat. Tapi hubungan yang paling kuat di muka bumi ini adalah hubungan apa? Suami istri. Kekuatan hubungan ini melebihi hubungan antara orang tua dengan anak. Kuatnya hubungan suami istri ini melebihi hubungan kakak dan adik. Saudara dan saudara yang lain. Dan teman dengan teman yang lain. Tetapi dengan sihir, Allahu Akbar. Kekuatan hubungan suami istri ini bisa luluh seketika. Bisa hancur seketika. Ya, maka oleh sebab itu hati-hati dengan sihir ini. Subhanallah, mudaratnya besar. Maka hukumnya haram, mempraktekannya itu kita katakan adalah kekufuran. Berarti kalau haram, belajar ilmu sihir, dosa besar. Mempraktekannya bisa kafir, batal 2 kalimat syahadat. Waliyadzubillah. Makanya salah satu dari 10 pembatal keimanan, keislaman, salah satunya apa? Sihir. Hati-hati. Nah, kemudian Syekh juga membawakan tadi perkataan ya Jundub Al-Azdi tadi ya, sebagaimana yang kita katakan ya di dalam satu athar yang ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi perkataannya siapa? Jundub bin Ka'ab Al-Azdi. Haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi seorang tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang, ya. Ini perkataan Jundub
bin Ka'ab al-Azdi. Ini juga dibawakan oleh Syekh di sini, oleh Al-Hafidh Az-Zahabi. Termasuk perkataannya, ya, Umar bin Khattab, ya, yang dimana dinukil oleh Jundub, ya, bin Ka'ab al-Azdi ini. Ya, al-Azdi. Yang dimana datang surat setahun sebelum kematiannya siapa? Umar bin Khattab. Dalam surat Umar bin Khattab itu tertulis aniktulu kulla sahirin wa sahiratin. Hendaknya kalian membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Wallahu a'lam. Nah, kemudian di sini Syekh membawakan salah satu hadis Nabi yang sahih. Ya, disebutkan di dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yadkhulunal jannah." Ada 3 golongan yang dipastikan tidak masuk surga. Yang pertama, mudminu khamrin, pecandu khamar. Wahai para pecandu khamar, pil koplo, ekstasi, dan lain sebagainya itu, taubatan nasuha. Naam. Ya. Termasuk juga kita katakan berkaitan dengan jenis-jenisnya. Apapun, kan banyak khamar itu jenisnya. Nah, taubatan nasuha. Bertaubat, taubatan nasuha. Karena ini dosa besar. Ancamannya siksa api neraka. Yang kedua, waqati'ur rahimin. Seseorang yang suka memutuskan tali silaturahim atau tali kekerabatan. Hati-hati. Ancamannya tidak masuk surga. Yang ketiga, wa musaddikun bisihri. Orang yang membenarkan sihir dan percaya dengan sihir. Artinya, dia datang ke dukun, peramal, paranormal. Kemudian minta bantuan dari dukun dan tukang sihir tersebut untuk mengguna-guna seseorang. Atau untuk apa? Menyihir seseorang. Orang yang seperti ini datang ke dukunnya aja dosa besar. Kemudian dia minta dan percaya tentang sihir yang dilakukan oleh si dukun-dukun tersebut, maka itu adalah dosa besar. Nah, datang ke dukunnya dosa besar. Ya, kemudian dia minta kepada dukun agar si fulan disantet, agar si fulan disihir, diguna-guna. Itu lebih besar lagi dosanya. Wal'iyadzubillah. Nah, dan menguatkan lagi sihir ini ternyata syirik. Ya, kata Nabi di dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, ar-ruqa wa tamaimu wa tiwalatu syirkun. Ruqyah yang tidak syar'i, ruqyah yang tidak syar'i itu di dalamnya itu jampe-jampenya, mantra-mantranya tidak dipahami. Bisa jadi tidak pakai bahasa Arab, bisa jadi tidak pakai bahasa kita. Nggak paham. Berarti itu ruqyah tidak syar'i. Atau yang kedua, ruqyahnya itu ada di dalamnya unsur kesyirikan. Berarti itu ruqyah apa? Tidak syar'i. Nah, kalau ruqyah yang tidak syar'i tadi itu, berarti itu adalah kesyirikan. Yang kedua, tamaim, jimat. Tamaim itu apa? Jimat. Itu juga syirik. Jadi orang yang pakai jimat bisa jadi dia jatuh ke dalam syirik kecil atau syirik besar. Syirik kecil dia pakai jimat. Dia meyakini yang menyembuhkan itu Allah. Yang menangkal penyakit itu Allah. Tapi dia dengan memakai jimat ini cuma sebagai sebab. Maka itu tetap dosa besar. Tapi syirik yang dia lakukan syirik apa? Syirik kecil. Karena dia meyakini jimat ini cuma sebagai sebab. Musabibnya yang menangkal ini penyakit tetap siapa? Allah. Itu pun juga dosa besar. Karena menjadikan itu jimat sebagai apa? Sebagai sebab. Tapi bisa jadi yang pakai jimat itu jatuh ke dalam syirik besar. Ketika dia meyakini ini jimatlah yang menyembuhkan penyakit dia. Ini jimatlah yang menangkal agar dia tidak terkena penyakit, tidak terkena gangguan-gangguan. Jatuhnya apa? Syirik besar. Jadi dia meyakini jimat ini musabib.
Artinya yang menangkal penyakit, yang menangkal gangguan. Itu bukan syirik kecil lagi, tapi sudah masuk ke syirik apa? Syirik besar. Jelas ya? Nanti kita bahas lagi masalah jimat. Yang terakhir tiwalah. Kalau bahasa kita di Indonesia ini, tiwalah itu pelet. Sihir mahabbah. Ya. Jadi supaya orang itu cinta sama kita atau senang sama seseorang. Makanya kalau kita punya anak perempuan, dia nggak demen dengan seorang laki-laki. Anggaplah namanya si Fulan misalnya, A. Ya kan? Tahu-tahu jadi demen banget. Hati-hati. Jangan-jangan putri antum disihir. Sihir apa namanya? Sihir mahabbah. Kalau bahasa Arabnya tiwalah. Atau dalam bahasa kita apa? Pelet. Dan itu semua apa? Kita katakan syirik. Menyekutukan Allah Jalla Jalaluh. Wallahu a'lamu bissawab. Sudah ada? Nah. Taib. Nah di sini Syekh rahimahullah rahmatan wasi'ah membawakan hujjah dan dalil-dalilnya. Tapi yang paling kuatnya tadi firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 102. Di situ secara khusus Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang masalah sihir beserta hukum-hukumnya, sekedar menggarisbawahi, mempelajari sihir hukumnya haram sama dengannya dosa besar, kemudian mempraktekkan sihir itu kekufuran. Artinya orang yang suka mempraktekkan sihir itu bisa batal 2 kalimat syahadatnya dan keimanannya. Wallahu a'lamu bissawab. Silakan azan dulu. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi ikhwan wa akhwati fi din, azani wa azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Untuk menambahkan
keyakinan kita tentang haramnya sihir dan dosa besar orang yang mempelajari sihir dan kekufuran orang yang mempraktekkan. Ya, disebutkan kekafiran penyihir juga ditegaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Tadi disebutkan di antara dalam surah Al-Baqarah ayat 102 sampai ayat 103. Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, "Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Demi Allah, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat kelak. Bapak Ibu, ayat ini menegaskan bahwa pelaku sihir itu adalah kafir. Karena hanya orang kafirlah yang tidak akan meraih keuntungan sedikit pun di akhirat. Seseorang penyihir pasti telah bekerja sama dengan syaitan dan bangsa jin. Dan syaitan tidak akan mau bekerja sama dengannya kecuali jika telah mengagungkan dan memuliakan serta menghambakan diri kepada syaitan tersebut. Atau menghinakan agama yang dia anut. Sebagaimana yang kita jelaskan. Dan itu kita dapatkan. Dukun-dukun dan tukang-tukang sihir yang ada di sekitar kita ini. Rata-rata mereka tidak sholat. Mana ada dukun dan tukang sihir yang sholat? Rata-rata mereka tersebut pengagung dan pengabdi apa? Syaitan. Rata-rata. Bahkan kelakuan mereka itu aneh-aneh. Tidak mandi, bau badan, dan seterusnya. Ya, na'udzubillah. Yang lebih na'udzubillahnya lagi, menghalalkan perzinahan, kawin lebih dengan 4 istri ya kita katakan. Itu kan wujud pelecehan ya terhadap agama yang dia anut, yaitu Islam. Demikian pula Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa para penyihir itu mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan. Dan ini juga menunjukkan kekafiran tukang sihir tadi. Kita lihat di dalam firman Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Baqarah surah ke-102 yang dimana Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman." Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Mereka, orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. "Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Padahal Nabi Sulaiman itu tidak kafir karena Nabi Sulaiman tidak pernah mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir dikarenakan syaitan-syaitan itu mengerjakan sihir. Mereka mengerjakan sihir dan mengajarkan sihir kepada manusia, ya. Dan di sini menegaskan bahwasannya mempelajari sihir haram, mempraktekkan sihir hukumnya adalah kafir. Tukang sihir itu berarti apa? Kafir. Nah, di antara ayat lain yang menegaskan tentang tukang sihir tersebut adalah tidak beriman atau kafir adalah surah Yunus. Surah yang ke-10 ayat 77. "Wala yuflihus sahirun." Dan ahli-ahli sihir itu tidaklah mendapatkan keberuntungan. Ya. Di akhirat kalau tidak beruntung berarti masuknya apa? Neraka. Waliyadzubillah. Disebutkan juga dalam surah Toha ayat 69. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wala yuflihus sahiru haitsu ata." Dan tidak akan beruntung tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa ditiadakannya al-falah atau keberuntungan dan kesuksesan dari seseorang menunjukkan orang tersebut dihukumi kafir. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Al-Mu'minun ayat 117. "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Dan barang siapa yang menyembah Tuhan selain Allah atau dia menyembah Allah, dia sembah juga selain Allah, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya
Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidaklah beruntung. Nah, kata-kata tidaklah beruntung itu disematkan juga kepada tukang sihir. Berarti kalau dalam ayat suci Al-Quran disebutkan tidaklah beruntung orang-orang yang melakukan sihir atau tukang sihir, berarti dia dihukumnya apa? Kafir. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini penjelasan tentang masalah sihir. Wallahu a'lamu bissawab. Intinya, pastikan Bapak dan Ibu, bagi kita yang suka menggunakan sihir, maka bertaubatlah, taubatan nasuha. Ya, suka terhadap sihir itu, datang ke dukun, minta bantuan kepada dukun. Datangnya ke dukun saja dosa besar. Apalagi sampai minta bantuan dukun agar mempraktekkan sihir, itu lebih besar lagi dosanya. Dan pastikan mereka yang menjadi tukang sihir, untuk mempraktekkan sihir tersebut, hati-hati. Itu bisa membatalkan keimanan dan 2 kalimat syahadat. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu menjaga kita dari berbagai macam keburukan, dari berbagai macam musibah, dan dari berbagai macam kejelekan. Salah satunya adalah dari sihir. Semoga Allah Jalla Jalaluh menjaga kita dari gangguan-gangguan sihir yang dilemparkan atau dilepaskan oleh tukang sihir yang tidak suka kepada kita. Wallahu a'lamu bisawab wal afu minkum wa sallabina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.